warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dasar anak usia dini dengan dosen pengampu Fundasi Jawarda YPD. Baik, sebelum kami memulai materi kami, alangkah baiknya kami perkenalan terlebih dahulu. Pengertian anak usia dini berdasarkan sebagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa anak usia dini mereka adalah berusia di bawah 6 tahun, termasuk mereka yang masih berbeda dalam kandungan yang berbeda alam proses pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, kepribadian, lembaga pendidikan anak usia. Ada beberapa karakteristik anak usia dini. Yang pertama, anak usia dini yang bersifat unik, yang dimana sama persis meskipun mereka kembar identik. Yang kedua, anak usia dini berada dalam masa potensial, yang dimana atau masa yang paling potensial itu adalah paling baik untuk belajar dan berkembang. Yang ketiga, anak usia dini yang bersifat relatif spontan. Pada masa ini, anak yang akan bersikap apa adanya dan tidak pandai berpura-pura. Yang keempat, anak usia dini cenderung ceroboh dan kurang perhitungan. Anak usia dini tidak mempertimbangkan bahaya atau tidaknya. Yang kelima, anak usia dini yang bersifat aktif dan energik. Yang keenam, anak usia dini yang bersifat egosentris, yang dimana mereka cenderung memandang segala sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. Yang ketujuh, anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang kuat, yang dimana rasa ingin tahu yang dimiliki sangatlah tinggi. Yang ke-8, anak usia dini berjiwa petualang karena rasa ingin tahunya yang besar. Pengertian perkembangan merupakan atau proses yang teratur berkaitan dengan logikitas perilaku dan perubahan secara dalam dari seseorang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak usia dini. Yang pertama, perkembangan motorik kasar anak. Perkembangan ini melibatkan keseimbangan tubuh, koordinasi antar anggota tubuh, dan melibatkan otot besar. Nah, yang selanjutnya merupakan perkembangan motorik halus yang merupakan secara fisik dan menggunakan otot kecil. Contohnya mengambil benda, memegang pensil, alat tulis, atau mewarnai. Yang ketiga, terdapat perkembangan kognitif yang merupakan secara internal dalam pusat susunan syaraf pada manusia yang merupakan tentang cara berpikir yang terdapat pada otak. Yang keempat, perkembangan bahasa anak yang merupakan kemampuan anak dalam berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Dalam kemampuan ini, anak dapat menyampaikan ide gagasan atau pikiran yang dipikirnya serta menerima, menangkap, dan mencerna suara yang digunakannya. Yang kelima, perkembangan sosial emosional. Perkembangan ini meliputi kemampuan seseorang dalam mengelola emosi dalam dirinya sehingga kemampuan adaptasi dan membaur dengan lingkungan di sekitarnya. Dan yang terakhir, perkembangan moral dan nilai agama. Perkembangan moral dan nilai agama meliputi kemampuan dalam melihat, memilih hal-hal yang baik atau buruk di dalam hidup, dan nilai kebenaran serta cinta pada Tuhan melalui ciptaannya. Adapun prinsip-prinsip dasar perkembangan anak usia dini. Yang pertama, dominan perkembangan secara meliputi fisik, sosial, emosional, dan kognitif. Yang kedua, perkembangan terjadi dalam aturan yang relatif teratur. Yang ketiga, hasil proses perkembangan yang terjadi pada diri setiap anak berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Yang keempat, pengalaman awal yang diperoleh anak memiliki efek kumulatif. Yang kelima, proses perkembangan merupakan sesuatu yang dapat diproses arah kemajuan. Yang keenam, perkembangan dan pembelajaran terjadi di dalam dan termasuk lingkungan sosial yang beragam dan konteks budaya masing-masing. Nah, yang ketujuh, anak-anak adalah pembelajaran aktif, mereka membangun pengetahuan sendiri. Dan yang ke-8, pengembangan pembelajaran merupakan hasil proses kematangan